Sementara itu, Saudara, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengungkap penyuplai senjata api terkait kasus teroris DE yang tak lain pegawai BUMN di Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkap penyuplai senjata DE berasal dari Jakarta, Semarang, dan bengkel modifikasi di Sumedang, Jawa Barat. Poinnya pengungkapan kasus terorisme yang ada di Bekasi. Ternyata dari barang bukti yang ada, hasil analisis kami bekerjasama dengan Densus 88, apabila ini deliknya masuk dalam tindak pidana teror, maka yang mengerjakan adalah Densus 88. Tetapi apabila ini deliknya delik umum, akan Polda Metro Jaya yang tangani, dan ternyata kami temukan entry point baru lagi untuk mengungkap peredaran senjata api. Ternyata ada beberapa sumber penyuplai senjata api ini, beberapa tersangka kita tangkap di Jakarta, baik di Jakarta, Semarang, dan terakhir ini bukan hanya penjual ya, termasuk bengkel modifikasi yang ada di Semarang maupun di Sumedang. Dan ini kualitasnya cukup baik, namun nanti akan diteliti lebih lanjut oleh Puslapor. DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS. Inilah beragam senjata yang ditemukan Densus 88 anti teror saat menggerebek rumah DE, pegawai PT KAI, tersangka teroris di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. 16 senjata api itu terdiri dari 11 senpi laras pendek dan 5 senpi laras panjang, termasuk ratusan butir peluru dan magazin. Selain senjata api, polisi juga menemukan bendera ISIS di rumah tersangka. Polisi menyebut DE berniat menyerang Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dan juga markas TNI. Yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya. Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Atas penangkapan DE, Menko Polhukam Mahfud MD tak menampik jika dikatakan BUMN kebobolan disusupi secara ideologis oleh paham terorisme. Ya seharusnya mitigasi kan sudah lama sebenarnya. Sejak awal pemerintahan ini kita sudah ngomongkan banyak sekali di BUMN itu terpapar. Di ASN juga banyak yang terpapar. Oleh sebab itu pemerintah akan langkah-langkah. Tapi masih ada yang jebol satu kayak gitu kan. Jadi perbaiki lagi. Artinya apakah BUMN dinilai gagal atau lama ya Pak dalam mengawasi pegawainya? Maju lagi, Mas. Ya mungkin aja dari sudut ideologis ya. Kalau mungkin dari sudut profesionalitas pengelolaan mungkin bagus, tapi mungkin dari sudut ideologis ya kenyataannya kebobolan. Dari hasil pemeriksaan, DE diduga aktif sebagai pendukung ISIS sejak 2014 lalu sebelum menjadi pegawai BUMN pada 2016. Kini, polisi pun mencari siapa pemasok senjata bagi DE. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penangkapan petugas PT KAI sebagai tersangka teroris berinisial DE membuka tabir sindikat perdagangan peredaran senjata api ilegal. Polisi pun menangkap sejumlah penyuplai senjata api kepada DE di Semarang, Jakarta, dan Sumedang. Lebih lengkap kita bahas bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Sudah ada Pak Islah Bahrawi. Selamat petang Pak Islah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Pak Islah, kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya DE ini bisa memperoleh senjata api dari pasar gelap? Ya ternyata memang inilah bagaimana cara Tuhan melindungi bangsa ini ya, bahwa ternyata kasus Dananjaya, tersangka Dananjaya ini sebenarnya membuka kotak Pandora ya, bagaimana kemudian berbagai perdagangan senjata yang secara terbuka dilakukan di marketplace, di e-commerce, ini akhirnya membuka semuanya. Jadi dari hasil pengakuan tersangka DE ini, bahwa dia mendapatkan senjata dari justru secara online. Dan dia mengakui semuanya bahwa dia membeli dari berbagai platform e-commerce, dia mendapatkan dari beberapa oknum untuk mendapatkan peluru dan sebagainya.
Dari situlah kemudian dibuat semacam operasi gabungan antara Kriminal Umum Polda Metro ya dan Densus 88 dan juga melibatkan dari POM Angkatan Darat. Ini sangat sangat panjang sebenarnya nantinya. Oke, tapi saat ini kan polisi sebut bahwa DE mendapat suplai senjata dari Semarang, Jakarta, bahkan ada bengkel modifikasi di Sumedang. Kalau Anda melihatnya penyuplai ini juga punya pemahaman terorisme kah yang kuat dan bisa dijerat dengan undang-undang terorisme juga kah untuk penyuplainya ini? Kalau masalah ini nanti pendalamannya akan dilakukan oleh Densus 88. Jadi leading sektornya hari ini adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro. Dari beberapa orang yang ditangkap itu nanti akan dilakukan pendalaman melalui proses penyidikan yang nantinya kalau memang ada kaitan ideologis tertentu dengan memiliki resiliensi ideologis dengan DE misalnya, maka tidak menutup kemungkinan ini akan diambil alih oleh Densus untuk dikenakan dengan undang-undang teror. Tapi sementara ini kan masih dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 1251. Nah, pabrik yang ada di Semarang, pabrik yang ada di Sumedang juga nanti akan berkembang ke berbagai kelompok yang berada di kota lain yang tidak menutup kemungkinan di antara mereka ini punya resiliensi ideologis teror. Ini ada besar kemungkinan karena senjata ini sangat seksi dan sangat menarik bagi jaringan teror. Jadi selama ini kan jaringan teror ini selalu mengalami hambatan untuk pengadaan senjata api. Jadi mereka harus mendatangkan dari Filipina Selatan dengan jalur berliku, selundup sana-sini, lewat Tawi-Tawi dan sebagainya. Nah ini ternyata disediakan oleh marketplace gitu. Nah ini kan menjadi sangat mudah aksesnya untuk dilakukan oleh kelompok-kelompok jaringan teror ini. Oke, nah kalau untuk yang di Sumedang ini kan bentuknya home industry. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada pihak tertentu yang memiliki dana lebih luar biasa besar untuk membantu pembuatan di sini? Ya, kalau pendanaan dari tersangka DE sendiri kan diakui bahwa dia juga melakukan jual beli melalui e-commerce. Nah, pendanaan-pendanaan yang dia dapat itulah yang dipakai untuk membeli senjata-senjata yang jauh lebih canggih. Jadi di-upgrade dan seterusnya. Jadi dia memiliki Baikal Makarov misalnya yang sangat langka dan juga senjata laras panjang, senapan serbu dan sebagainya ini justru didapat pendanaannya dari hasil transaksi di e-commerce karena dia juga melakukan jual beli di situ. Untuk kelompok Cipacing ini tidak menutup kemungkinan dia juga bisa juga terkait dengan jaringan teror. Nanti akan ada pendalaman karena Densus pernah punya riwayat melakukan penangkapan dengan kelompok Cipacing dari grup Abu Roban dulu tahun 2013. Nah ini pasti akan didalami secara serius oleh Densus 88. Oke, kalau tadi Anda menyebut ada upgrading seperti itu ya, jenis senjata yang dijual di marketplace, ada juga yang dimodifikasi. Apakah ini merupakan fenomena baru, senjata upper dan lower ini yang berbeda? Anda membacanya seperti apa? Jadi rupanya memang terungkap yang di marketplace ini ternyata mereka memang bahasanya menjual airsoft gun. Tapi setelah itu, setelah terjadi kontak dan terjadi kedekatan antara penjual dan pembeli, mereka akan menawarkan senjata pabrikan di balik itu. Jadi mereka menjajaki dulu calon pembelinya ini siapa. Setelah kenal akrab, terjadi transaksi berkali-kali, barulah kemudian ditawarkan senjata pabrikan yang bukan modifikasi. Nah ini kan terungkap juga dari hasil pemeriksaan dari berbagai tersangka yang ditangkap oleh Krim Polda Metro Jaya, yang nantinya Densus akan melekat di situ. Kalau memang melibatkan oknum dari TNI misalnya, Pomad juga sudah siap untuk melakukan pendalaman. Kalau dari oknum polisi nanti Propam juga akan melakukan pendalaman. Tapi yang paling kita concern adalah apabila ini memiliki resiliensi ideologis. Nah ini bahaya sekali. Oke, itu yang menjadi perlu digarisbawahi. Terima kasih Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Pak Islah Barawi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.